Oh my god, udah kita bakal memasuki match yang pertama kali ini dari Royal Derby Team Onyx Esports versus RRQ. Tepuk tangannya mana sama sahabat Mobile Legends? Habis semuanya meja caster sama Oji kali ini. Tapi Oji, kamu nggak sih satu hal? Apa tuh sayang? Albert itu duduknya di tempat sin loh. Lah iya kan dia hyper carry-nya bang. Iya, kenapa sih kamu tuh Oh iya bener beda ya kemarin. kamu tuh kenapa sih nggak bisa menangkap adanya makna seperti makna TV kita? Iya bener juga. Ada makna tersirat dia duduk di situ. Oh iya benar-benar. Tapi iya benar loh, kemarin si Whiskey nggak duduk situ. Oh iya bener juga. Iya kan? Whiskey duduknya tempatnya si Lemon. Enggak. Iya. Iya. Ih, ampun deh. Whiskey itu di samping Josh ya kemarin ya. Iya. Makanya dia di samping player RRQ, aku lupa lah Dia nggak duduk di tempatnya Sin. Nah, ini berarti pertanda. Ini berbeda dengan biasanya. RRQ sih biasa ngeband Kufra, Atlas, tapi kali ini dikasih. Malah RRQ Hoshi, dia mengamankan Popa and Pupa dan juga Yusin. Iya, sedangkan dari si Onyx kita lihat sudah ada Yunus juga yang akan dibuang. Dan dari Onyx mungkin mereka biasa ngebuang ke arah Yuzong juga. Apakah Yuzongnya akan dibuang kali ini atau justru ke arah Selena yang sudah 3 kali dibuang. Dan tapi Loi-nya mungkin dari tim Onyx mereka juga nggak mau ada permainan support yang baik sekali dari seorang Finn ya, terutama. Bukan hanya itu aja, Loi bukan hanya digunakan oleh seorang Finn, tapi juga Drian benar-benar luar biasa menggunakan supportnya. Dan Finn kali ini lebih memilih untuk terhadap Yuzong terlebih dahulu. Salah satu offlaner yang mungkin kuat. Nah kemarin tuh aku sempat prediksi kan, RRQ itu kalau misalnya daya dobraknya pengen kuat tuh biasanya dia bakal pakai hero-hero tabrak. Iya, ya seperti Yuzong ini yang sedih ambil. Yuzong, dia bakal pakai Yuzong, dia bakal pakai Esmeralda. Kagura. Enggak, dia pakai Kagura. Kalau untuk nabraknya dia pakai Kagura atau nggak Parsa. Nah, di samping di tengahnya itu biasanya Link ya? Kalau nggak Lancelot. Widih, apalagi Albert yang kita tahu hero signature-nya. Waktu di MDL Lancelotnya licin banget. Tapi ternyata dari Onyx mereka sudah mengamankan Khalid dan juga Selena. Yes, bener banget. Tapi harusnya untuk kali ini dari tim RRQ harusnya mengamankan satu buah Atlas terlebih dahulu dibandingkan Atlasnya harus diambil oleh tim Onyx Esports. Ingat, Onyx Esports hanya seorang Rasi, salah satu top global dari Indonesia, Supreme juga. Atlas. Wow. Atlasnya kalau dipakai Rasi, buset itu bukan gurita lagi itu. Jadinya apa? Squidward. Kenapa jadi Squidward? Buset, menyebalkan. Oh iya bener juga. Squidward nyebelin nggak? Iya, nyebelin banget. Nah itu dia. Dan Onyx Esports kali ini sepertinya akan mengamankan Kufra sebelum di-ban. Wih, langsung gila. Oji makan apa hari ini? Aku masuk angin sih. Iya masuk angin. Kembung aku. Kamu masuk angin justru malah lebih smart ya. Dari tadi kembung-kembung aku sumpah loh. Oke, sudah mengamankan Kufra kali ini sebagai salah satu hero inisiator yang cukup baik banget ketika mau membuka war-nya dari sisi Onyx Esports. Bisa masuk dengan Tyrant Range dan juga bahkan ada Tyrant Revenge dan juga ada Tyrant Range yang bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman RQ Hoshi. Langsung diamankan saja sama Onyx Esports karena ini udah memasuki band yang ketiga. Nah, untuk kali ini, wow dia ngamanin sampingnya untuk Lemon, Alis. Tapi aku kira Onyx Esports bakal ngamanin either itu Lancelot atau enggak Link Ke arah hypercore ya. ya terus diambil. Kan setelah dia nge-ban dia nge-pick duluan kan? Iya, dia bakal akan pick. Ya, nah aku kira seperti itu, tapi ternyata tidak. Ternyata di sini dari tim Onyx Esports lebih memilih untuk mengamankan sampingnya Lemon. Kemungkinan besar bakal diprediksi menggunakan Alis dan Semeralda diamankan kali ini. Tidak ada Semeralda untuk tim Onyx Esports. Untuk seorang untuk seorang Boots tidak ada. Sedangkan masih terbuka untuk Samus dan juga Chow. Dari sisi samping juga para pemain dari tim Onyx Esports harus mengisi dengan baik, karena kalau tidak ini bakal jadi pressure. Ingat, Finn kalau menjadi support dia selalu berada di posisi yang bisa dibilang kalau misalnya stalker apa sih stalker bahasa Indonesianya? Mengikuti dari belakang. Bukan mengikuti, membayang-bayangi. Membayang-bayangi. Astaga, maklum saya kan orangnya kayak englan-englanan ya. Membayang-bayangi pergerakan dari offlaner. Lihat deh, nanti tuh ini kalau LJ ini dia pakai tank, dia pasti berada di dalam bus yang dekat offlaner dari musuh. Untuk mengcover, untuk tahu buka vision. Dan kalau Finn pakai support juga begitu. Cuma bedanya terkadang LJ itu lebih sering di arah top lane. Iya, dia jarang banget ke arah bawah ya. Finn di arah bottom. Nah itu di rumput-rumput itu yang bahaya itu loh. Dan
Wow. Guinevere kah kali ini tapi Enggak, Link? harusnya Link. Kalau nggak Link Lancelot harusnya. Kalau aku sih kayaknya lebih prefer ke arah Link sih. Ini bisa dikomboin dengan Nini Overton dari seorang Kagura. Dan untuk Scarlet-nya Lemon pakai Guinevere bro. Yakin aku buset dah. iya itu udah pasti 100% lah ya. Yes, dan kali ini dari tim Onyx Esports butuh satu buah hyper carry. Apakah Lancelot akan digunakan oleh Roger Lancelot? kah? Roger, ya Roger terbuka sangat bebas. Roger capable banget untuk fight one by one situation dengan seorang Yujong. Tapi kita masih menunggu apakah Atau ada Harit lagi Harit boleh. Cuma satu, kalau misalnya Haritnya ketepok sama Guinevere? Guinevere, aku sih prefer Roger. Oke. Ya aku Roger. Kan dia kuat one by one. Dia Lemon nih ketemu Roger. Oh digaruk meninggoy. Apalagi kalau misalnya sampai game ini dibawa ke arah late game, Wow. Onyx ini udah bisa dibilang cukup kuat banget. Mereka punya Tamus, mereka punya Khalid juga. Dan yang pastinya Roger akan menjadi jaminan buat Onyx Esports di arah late game-nya. Dan Arkil, Oke. mereka kuat banget juga dari sisi early-nya. Bahkan sampai ke arah mid game, itu Yuzong aja udah bisa dibilang kayak bakal coba untuk nabrakin semua member-member dari Onyx sendiri. Oke. Guinevere, Kagura dan juga Link ini bakal menjadi combo yang baik banget bersama dengan Atlas sih kalau menurut aku. Alright, Sobat Mobile Legend. Ini adalah laga pertama dari Royal Derby. Dan gua minta Ranger Mas dan juga Momocan meminta buat Sobat Mobile Legend di like sekarang, di share juga. Karena kasih tahu ke teman-teman dan menyaksikan sendiri. Menjadi saksi siapa yang akan menang di pertandingan pertama dari Royal Derby FPL Season 6. We own this. Iya, dan yang pastinya di-share ke semua teman-temannya. Kasih tahu kalau misalnya match penutup kita untuk minggu yang ketiga ini juga nggak kalah serunya, nggak kalah intensnya. Royal Derby akan langsung kita mulai kali ini di game yang pertama antara Onyx Esports lawan RRQ Hoshi. Oke, dan tentunya masih dibantu oleh Ranger Mas dan juga Momocan. Dan inilah pertandingan pertama di minggu kedua di hari yang ketiga FPL Season 6. Mana suaranya? Alright, dan nanti match di arah top lane bakal mencoba untuk memberikan tornado strike. Kita lihat berjoget teriak dengan pasir di cover oleh seorang Rasi dan Lemon di arah bottom lane. Bakal one by one situation dan LG bakal membantu pergerakan dari seorang RT1 masih menunggu Dragon Cell dikeluarkan. Dan kali ini ultimate dengan pasirnya harus mundur Momocan. Iya, gak akan terlalu memaksakan juga, setidaknya mencicil terlebih dahulu. Dan dengan adanya Quick Time Guard yang bisa kita bilang ini bakal bikin anti-match lebih sustain lagi untuk tim fight. Dan bahkan escape-nya juga bakal lebih aman. Ternyata masih ada Desert Tornado yang dikeluarkan anti-match mengarah ke arah seorang R7. Ini benar-benar di-push habis-habisan sama anti-match. Kita udah tahu ya, anti-match adalah salah satu offlaner terbaik di Indonesia yang mainnya agresif banget. Ya benar banget, dan bakal coba di masa R7 juga adalah salah satu offlaner terbaik di Indonesia. Dan kali ini dua mekanik cukup tinggi. Dan buat kalian semua yang menonton di Imo TV bisa nonton IPL bareng sama Marsha dan Kilumina dan juga Emperor. Nanti match pengadara di arah top lane. LG harus mundur, lihat di tornadonya. David bakal coba dipaksa, masih ada play. Kali ini tidak berhasil mendapatkan first blood-nya. Sedangkan Albert tertinggal satu level dari seorang Sunstreak. Iya, masih belum ada first blood juga, masih belum ada yang tumbang. Kali ini di 1 menit kita yang pertama, Arki Hoshi dan juga Onyx, mereka bisa bilang kayak sedikit bermain lebih aman. Albert juga belum level 4 dan baru saja kali ini ya kita switch levelnya terlebih dahulu. Aku tadi lupa bilang, aku tuh Kenapa memprediksi bakal tidak ada first blood kemungkinan besar sampai level 4 dari tanknya. Sampai tanknya level 4. Mulai datang. Oke, harus sedikit mundur dengan perfect match-nya. Dan dari Lemon pun tidak akan bermasalah, masih level 3 juga dari Rasi dan bahkan dari Boots-nya. Oke, kali ini kita masih menyaksikan di arah bottom lane para pemain dari tim RRQ Hoshi juga. Ini kayaknya Albert tidak mau terlalu terburu-buru, bermainnya lebih aman karena memang dia butuh menemukan tempo di malam hari. Dia seperempat darah terakhir dan Finn tidak berhasil mendapatkan first blood dari seorang Suns. Tough boot telah dikeluarkan oleh seorang Boots, tandanya di arah bottom lane Boots bakal lebih sustain melawan seorang Guinevere. Tapi Rasi, di sini Rasi bakal coba untuk mengeket. Akankah ada Albert yang bakal coba diambil? Tapi para pemain dari tim Onyx Esports gak ada yang compete, gak ada yang melakukan invasi di arah mid lane oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Aku penasaran sih, Albert tuh deg-degan gak ya? Of course lah. Udah off cross. Iya. Off cross banget. Yes, gimana nggak mungkin gak deg-degan di arah top lane. Ini sama-sama tinggal mengadu mekanik dari kedua belah pihak. Dua pihak. Tapi Drian bakal coba untuk mengganggu ini pergerakan yang luar biasa dari Drian. Kenapa? Karena Finn kalau menggunakan support juga seperti itu. Tapi ini agak sedikit berbeda.
lebih memilih untuk mengcover seorang Albert. Apakah ini adanya babysitter untuk seorang Albert? Karena biasanya Finn di menit-menit segini, linknya dari tim Araki itu bakal farming, bakal rotasi, dan Finn bakal berada di arah bottom atau enggak LJ udah siap untuk di arah top lane untuk bantu. Dan top lane dan Lemon di arah bottom lane mengeluarkan satu bom, Magic Time ada bom, bakal coba dihajar, ada satu bom yang top lane, bakal coba dihajar, ada 4 dan Abbas berbuat tidak oleh seorang Lemon di arah bottom lane. Tukang somai nyebur ghost, oh my god, Araki Hoshi yang berhasil mendapatkan first blood terlebih dahulu. Iya, setelah diamankan di 3 menit pertama, tapi kali ini Rasi mulai maju dengan ada Tyrant Red, dan bahkan yang Lemon pun harus down di area bawah kali ini, tapi di area atas terlihat perkerasan dari seorang R7. Ultimate masih mau lebih dan masih punya Black Dragon Pop, tapi nggak bisa menyelamatkan dirinya. R7 harus down di area atas. Desert Tornado benar-benar berjoget ria. DJ Khalid di arah top lane benar-benar membuat permainan yang luar biasa. Tapi bisa berhasil diamankan Albert hingga overturn ke arah seorang Rashid. Albert sudah di arah belakang, tapi Albert tahu dia nggak bakal komplit untuk team fight. Kalau dia bakal memaksa masuk, dia bakal bisa ditumbangkan oleh seorang Rashid yang memiliki bouncing ball. Araki tertinggal 3 poin untuk kali ini. Ritmenya belum ditemukan oleh tim Araki. Sedangkan para pemain dari tim Araki di arah top lane mau coba memaksa karena DJ Khalid, tapi dapat top lane langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terkena sama sekali. Sedangkan nanti match dengan quicksandnya masih damai aman sentosa di arah top lane. Iya, dan kali ini dari Albert kita belum melihat inisiasi atau misalnya bisa dibilang kayak salah satu poin yang dapatkan, tapi ternyata Albertnya udah mulai dicicil oleh seorang Suns dan sudah langsung di cover oleh LJ dan juga Finn kali ini. Cukup struggle permainan dari tim Araki Hoshi. Dan kita bakal lihat sisi sampingnya. Araki Hoshi R7 versus Boots nih. Kalau nanti Mage tuh lebih mantep nih. Dia berhasil ini. Karena dua-duanya adalah dua player high mechanical yang berada di sisi samping. Tapi untuk kali ini anti-match lebih diunggulkan dibandingkan seorang R7. R7 dipecahkan sampai rotasinya harus ditukar dengan seorang Lemon. Iya, dan kali ini dari Sunsnya udah mulai taunting dan bahkan dari Albert masih cukup bermain dengan aman. Dia benar-benar pasif banget sih pergerakannya dari seorang Albert. Kalau misalnya memang kita bandingin sama Finn, Finn mungkin di ketika level 4 dia udah coba untuk tempat obat ke arah siapapun yang bisa dia culik gitu. Tapi kali ini Albert bermain lebih pasif ya. It's okay, ini adalah debutnya dia. Iya, dia nggak mau sampai bikin satu kesalahan. Tempo tapi pun bakal di arah bottom lane bakal coba dihajar dengan tempat Thompson. Lagi dan lagi Albert gak berhasil mendapatkan poin kill. 2 poin kill yang dapatkan Araki dan lihat di dalam roket. Tapi di satu buat poin tambahan Albert berhasil mendapatkan satu sabuan. Tapi LJ bakal mengarah ke seorang Suns dan tidak ada tempat Thompson untuk kali ini. LJ damage terlalu sakit, tak flicker harus dikeluarkan. Ya ampun, damage yang besar banget dari seorang Suns. Iya, bahkan LJ pun tadi nggak punya fatalis juga sampai akhirnya bisa mengikat 2 personel dari Onyx di area match kali ini. Juga ada Regisa sampai buka oleh Ultimate bakal 1v1 dengan Lemon yang harus tumbang kali ini di area jungle dari tim Araki Hoshi. Lemon gak bisa berbuat banyak, anti-match memberikan permainan yang luar biasa sebagai offlaner yang tidak dibilang memiliki high mechanical. Dengan replay by us kita lihat one by one situation kali ini yang pertama ya masalah. Nah, ya kan, dimana anti-match bisa melawan Seven. Iya, di area atas. Dan harusnya Turtle udah diamankan oleh tim Onyx Esports. Turtle yang kedua harusnya. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports terlalu terburu-buru. Lihat dia langsung kabur ke arah belakang. Kenapa? Karena dari segi harusnya menang Boots dibandingkan R7. Iya, apalagi mereka juga dari Onyx Esports udah ngedapetin 2 objektif turret. Ini bakal menambah pundi-pundi mereka. Perbedaan network kali ini sekitar 2000-an dipegang oleh Onyx Esports. Dan ini harus berhati-hati dari Araki Hoshi. Mereka nggak boleh sampai ke bawah, tapi terkena stun kali ini Drian nih. Bisa lewat Onyx, tapi masih ada di Fiancun. Dia bakal langsung bertukar ke arah bawah Bootsnya. Pindah lagi ke arah atas, Finnya terjebak, nggak bisa berbuat banyak. Setelah ada stun dan juga bisa arrow yang keluar dari seorang Drian, LJ harus mundur bersama dengan Albert. Oh, kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports mereka menjaga blue buff dari para pemain dari tim Araki Hoshi. Dan ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Tapi ternyata berhasil diambil oleh Albert. Kali ini hanya mengamankan red buff-nya saja. Oh, dan juga rednya. Langsung ada cita-cita dia berada di belakang masih bakal coba tuju. Quick saja berhasil bergeser dan Albert bakal coba diangkat dan terlalu besar, gak bisa dibendung lagi. Mencoba mengarungi gak bisa kemana-mana. Saat berhasil mendapatkan triple kill. Saat sudah gak santuy kali ini.
setelah tidak adanya blue buff yang diamankan sama Albert, dia nggak bisa nge-spam skillnya, dan bahkan tadi dia juga nggak punya Tempest of Blade. Jadi ketika mulai dibuka sama Onyx Esport, dari Arky Hoshi mereka terlalu memaksakan keadaan juga. Mereka harusnya tadi mundur sih kalau menurut aku. Iya, harusnya Setelah udah mundur. adanya outer turret yang didapatkan sama Onyx Esport dia Nanti matchnya tumbang, mundurin aja. Iya. Jangan dipaksa. Sansa itu benar-benar perkasa banget. Dan fakta menariknya adalah Guinevere pertama kalinya muncul di MPL season ini digunakan oleh Lemon dan di match kali ini. Iya, kali ini dari tim RQ mulai dipukul mundur oleh Onyx Esport. Lihat Sunsnya, Basic masih sempat taunting dengan recallnya R7, bahkan coba dicicil. Itu sakit banget dari seorang Suns. Kalau kita lihat dari itemnya sendiri, Endless Battle, Windtalker, Iya. Raptor, sedangkan dari Seven masih ada flikerasi, mau coba membalikan keadaan, langsung mengarahkan rasa orang dan Seven kalian. Besar, saat menerima hati Lemon, tapi Lemon belum bisa menerimanya kali ini. Lemon masih menjadi jabatan. Lihat, oh my god, gila, ikut di depan sana, dia gak peduli, raja dari segala raja berada di depannya. gila dia sampai dive masuk ke dalam base dari RQ Hoshi, meskipun sempat gak ngedapatin Lemon yang tadi tipis banget, tapi dia masih bisa dapetin R7 dan juga LJ. Yes, dia bakal para pemain dari tim Onyx bener-bener ngamanin blue buff yang gak dikasih upgrade sama sekali. Drian bakal dikasih blue buff terlebih dahulu. RRQ kali ini harus mengakui keperkasaan dari tim Onyx Esports. Iya, dan perbedaan levelnya cukup jauh banget, 8.000 di menit yang hampir menit ke-10, dan itemnya ini benar-benar diungguli banget dari sisi Sun sendiri sebagai Roger Windtalker. And the Battle, dia punya skill damage, dia punya 10% lifesteal physical, dan juga punya 40% attack speed dari Windtalkernya, Raptor Maset. Dan kalau kita lihat dari Link sendiri, baru jadi Endless Battle aja dan juga Raptor Maset mengarah ke arah Blade of Despair. Bersekar harusnya. Atau Berserker Fury? Menurut aku bersekar. Oke, dan dari lihat Riannya udah punya blue buff juga. Sunsnya bakal coba untuk nungguin kali ini, tapi mulai dibuka visionnya oleh seorang Finn dengan payungnya. Dia nunggu red buff. Iya, dia Sisa nunggu red buff, karena red buff dia udah dikasih ke image. Mau nggak mau dia harus tukar dengan anak red buff. Tapi sepertinya red buffnya bakal coba dikontes oleh para pemain dari tim RRQ. Iya, bakal. RRQ kali ini kita lihat sudah ada Bapak Long terhormat untuk pertama kalinya di Royal Derby. Dia nanti bisa mempersoalkan saya mengeluarkan belakang gue tapi kali ini Lemon untuk coba digarungkan lihat Natalia. Sekarang lakukan sendiri dari para pemain dari tim Onyx masih berkata stop Luffy. Silakan terlalu dalam sepertinya permainan dari seorang Suns. Kalkulasinya kalau menurut aku agak sedikit miss juga di situ, karena R7 dia udah punya Bloodlust juga, dan ini bagus banget. Tapi permasalahannya damage dari tim Onyx ini lebih besar menurut aku. Lihat Sunsnya masuk dive-in langsung ngedapetin Albert, dan R7 ya masih bisa nge-pick off dan ngebalesin kematian dari seorang Albert. Bener banget, kita lihat di sini para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka udah beok, mereka nggak bisa berbuat dengan cukup banyak. Tadi dia ngeluarin file Requiem-nya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lihat para pemain dari tim RRQ Hoshi, Albert bakal coba mendapatkan satu buah blue buff yang di cover oleh 3 orang lainnya. Albert sampai harus di cover oleh 3 orang. Kemudian Albert masih belum punya daya dobrak kali ini. Rashid arah seorang Lemon, dan Lemon tersisa setengah darah, dan Albert sudah dapat Berserker Fury-nya. Iya, Berserker Fury sesuai dengan prediksi dari Mas kali ini. Tapi Onyx Esports mereka udah coba untuk menjaga di area jungle dari Lord sendiri. Mereka nggak mau sampai ada satu momen yang bisa membuat RQ Hoshi membalikan keadaan. Kali ini Lordnya juga udah di-enhance, dan 10.500 dipegang sama Sun sendiri. Bener banget, Sars bakal menuju ke arah BOD harusnya kali ini. Dia udah punya sayap juga, dan Sars bener-bener bakal perkasa banget. Kemungkinan besar bakal one by one situation dengan seorang ini langsung ada di follow oleh seorang Ransi, tapi Flea dikeluarkan. Albert tidak bisa mendapatkan dengan retribution-nya, terlalu terlambat. Albert harus mundur kembali. Kali ini memuncak. Iya, dan lotnya berhasil diamankan oleh Onyx. Hampir aja ada kontes yang dilakukan sama Finn dan juga Albert, tapi sedikit terlambat juga, sehingga membuat teman-teman dari RQ Hoshi mereka mau nggak mau harus jaga kandang sekarang. Yes, bener juga. Kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports kali
bakal menjadi malapetaka untuk mereka dan Archimage bakal udah siap-siap untuk melakukan badai pasir ke arah belakang. Dia bakal coba udah mulai dikeker. Pemain tim Onyx udah melihat Bapak Lotus terhormat udah mulai menuju ke arah ini di tertarik. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal menuju ke arah top lane. Satu ada Abisal Roga, ada yang Malaysia siapapun ini bisa dia bakal coba dicolek. Ada coba